Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia. Ini kita masuk ke bab 19 nih. Nah, di sini bab 19 itu NPS ya, Pak. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya praktekkan atau kita bahas, yaitu pengenalan NPS, install NPS, kemudian konfigurasi NPS read only, kemudian mengakses NPS dari Ubuntu client, kemudian konfigurasi NPS read write, kemudian mode NPS permanen gitu. Nah, kemudian kita ke pengenalan NPS dan install NPS itu. Nah, jadi apa sih itu NVS? NVS itu merupakan protokol atau software yang digunakan sebagai sharing ya teman-teman, atau Linux Linux ke Linux gitu. Sedangkan jika terdapat data dari Linux yang ingin dikirimkan ke Windows, itu kita bisa menggunakan yang namanya Samba ya teman-teman. Nah, jadi jika terdapat file Linux itu maka itu bisa menggunakan protokol Samba ini ya teman-teman. Nah, jadi pada topologi pada topologi atau level ini kita akan membuat Debian server itu akan memiliki data dengan direktori yang mana nantinya data pada direktori tersebut itu akan diakses melalui Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, karena mereka berdua ini Linux ya teman-teman. Nah, Debian server itu Linux, nah klien Ubuntu desktop itu Linux ya teman-teman. Maka kita bisa menggunakan NS pada level itu teman-teman. Nah, di sini kan yang mana kita pertama akan menginstal NVS server ya teman, sebagai software untuk file sharing ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus mengatur repository kita seperti itu dulu supaya kita bisa update ya teman-teman dengan Debian server kita ya teman-teman. Apakah kita sudah mempunyai akses internet ya teman-teman? Nah, di sini saya sudah mempunyai akses internet pada Debian server. Nah, jadi kita bisa melakukan update software Debian server ini ya teman-teman melalui internet ya teman-teman. Dan lalu sini kita masuk dulu ke root ya teman-teman. Ini slash fft slash fft komentar ya teman-teman, jadi jangan dibiarkan seperti ini ya teman-teman. Jadi harus ada komentar ini ya teman-teman. Jadi harus masukkan repository yang di bawahnya ya teman-teman. Dia PTTPS, Kartolo, SBY, data utamanet, data ID, Debian, Brewster Main, Control Free, nah yang begitu yang di bawahnya ya teman-teman. Nah, tinggal masukkan aja teman-teman di server Debian teman-teman. Nah, sudah tinggal Ctrl X, Y, dan kita kan bisa aja. Nah, jika sudah teman-teman tinggal update. Nah, sampai gini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa install ya teman-teman. Yang apt apt install nvs kernel server ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tinggal yes, dialihkan. Selesai ya teman-teman. Nah, di sini nvs kernel server itu sudah kita install ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk pengenalan NVS dan install NVS ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi NVS read only ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi NVS read only ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi NVS read only itu ada beberapa konfigurasi yang akan kita lakukan ya teman-teman nanti. Nah, kita akan membuat sebuah directory yang mana kita akan buat sebuah directory di server Debian ya teman-teman.
yang mana nanti si directory ini akan bisa diakses melalui Ubuntu client ya teman-teman. Nah jadi yang pertama-tama kita harus masuk dulu terlebih dahulu ke dalam menu etc export ya teman-teman. Nah sebenarnya itu kita harus membuat dulu directory ya teman-teman. Kita nah di sini kita lihat dulu di, nah di sini kita sedang ada dalam pada root ya teman-teman. Nah di sini kita akan membuat directory pada directory slash ya teman-teman. Di sini kita lihat dulu ls slash. Di sini banyak directory juga ya teman-teman. Maka saya akan buat di situ ya teman-teman. mkdir slash nvs 1 ya teman-teman. Seperti itu. Nah kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita masuk dulu ke etc export ya teman-teman. Akan bisa nah lalu step selanjutnya kita harus masuk dulu ke dalam undang-undang slash etc slash export ya teman-teman untuk mengkonfigurasi directory nvs1 agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses tadi ya. Terus slash etc slash export. Lalu konfigurasikan di bawah ya teman-teman. Slash nvs 1 tab 2 kali ro ini atau nama yang direktorinya ya teman-teman. Nah, nama direktorinya saya nvs 1 ya teman-teman. Iya, kalau seperti ini kemudian apa sih simbol bintang terdepan ini? Nah maksudnya itu kita akan mendefinisikan IP address dan siapa saja yang itu bisa mendapatkan hak akses read only ya teman-teman, atau RO ini ya teman-teman. Nah jadi siapa aja yang bisa NPS itu dengan hak read only saja ya teman-teman. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman. Kemudian X Y ya teman-teman. Ini kita perbesarnya. Nah setelah itu selanjutnya kita harus merestart dulu sistem CTL restart NVS server sila teman-teman. Nah mungkin itu saja ya teman-teman untuk konfigurasi NVS read only ya teman-teman. Kemudian kita mengakses NVS dari Ubuntu client. Nah kita lanjutkan untuk pembahasan mengakses NVS dari Ubuntu client ya teman-teman. Yang mana kita akan membuat si Ubuntu client ini bisa mendapatkan akses atau menggunakan file ya teman-teman yang sudah dikonfigurasi sebagai NVS atau sharing yang sudah dikonfigurasi sebagai NVS atau sharing file pada Debian server ini ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu di sini kita ls di sini telah mengkonfigurasi NVS atau itu sebagai directory yang bisa sharing ke IP mana saja ya teman-teman. Nah di sini kita masuk dulu pada mode supaya nah sebelum kita menerima file pada Debian server maka kita harus menginstal juga software sebagai penerima FFmpeg ya teman-teman. Nah untuk yang menerimanya itu kita harus memiliki software NVS command ya teman-teman. Oh iya, dan itu NVS command sebetulnya kita ini sebenarnya kita tunggu dulu sebentar. Capek.
fullnya teman-teman, atau direktori apa yang sudah di-share pada Debian server ya teman-teman. Jadi kita akan memastikan apakah direktori FS1 itu bisa berhasil di-share oleh Debian server ya teman-teman. Enak nontonnya. Oh, dan IP dari Debian servernya teman-teman. Dan sebelumnya kita harus memastikan dulu bahwa si Ubuntu Desktop ini bisa berkomunikasi dengan Debian server ya teman-teman. Dengan ping 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah bisa ya teman-teman. Berhasil. Nah sekarang kita coba untuk show mount min kemudian 10.10 jadi kemudian kita udah berhasil ya teman-teman. Nah berhasil ya teman-teman, bahwanya itu direktur NVS1 itu bisa berhasil di-share oleh Debian server ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba menerima file ada pada NVS1 itu. Kita yaitu membuat direktori terlebih dahulu pada posisi yang sekarang ya teman-teman. Posisi saya berada di pada home ya teman-teman. Saya sekarang ya teman-teman. Nah di sini saya akan mencoba membuat direktori yang bernama Kadir terima NPS atau ya teman-teman. NPS. Nah, fungsi dari direktori ini adalah untuk menerima seluruh file yang diterima melalui NVS1 ya teman-teman. Yang mana nantinya direktori terima NVS ini akan digunakan untuk menyimpan seluruh file dari NVS1 ini ya teman-teman. Kemudian enter, kemudian mau 10.10.10.2 atau IP dari Debian servernya teman-teman. Kemudian titik 2/, itu direktori apa yang akan kita ambil filenya dari Debian server ya teman-teman. NPS itu lalu diletakkan di mana file tersebut ya teman-teman. Sensor yang saya terima fiksi teman-teman. Kemudian enter. Nah di sini dapat tulisan atau output ya teman-teman. Nah di sini kita harus di sini terdapat file to apply. Di sini kita terdapat satu. Nah berhasil ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat dari direktori terima NVS ya teman-teman, apa sudah file yang sudah diterima itu ls terima NVS. Di situ ada apa? Karena di sini saya belum membuat file apapun pada NVS1 ya teman-teman. Nah di sini saya akan membuat sebuah file ya teman-teman dengan bentuk txt ya teman-teman pada NVS1 dengan approach /nvs1 kemudian /file ab.txt. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah yang mana pada NVS1 itu terdapat satu file teman-teman, yaitu ab.txt ya teman-teman, yang pastinya sudah diterima oleh Ubuntu Desktop ya teman-teman dan dimasukkan ke dalam direktori terima NVS ini ya teman-teman. Kita lihat filenya sudah sinkron ya teman-teman, sudah diterima oleh Ubuntu Desktop melalui direktori terima NVS ini ya teman-teman. Karena si terima NVS ini kita sudah punya ya teman-teman sebagai direktori terima seluruh file ya teman pada direktori NVS1 ya teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah di sini kita coba lagi satu kali lagi touch ps 1 a b c d e f itu kita enter. Nah di sini sudah ada dua file ya teman-teman, sudah diterima ya teman-teman. Nah mungkin itu saja untuk mengakses NVS dari bentuk lain. Kemudian kita akan mengkonfigurasi NVS Reward ya teman-teman. Nah untuk konfigurasi NVS Reward itu sebelumnya kita kan hanya mengkonfigurasi NVS sebagai read only ya teman-teman. Nah sekarang kita bisa lihat pada Debian server ya teman-teman. Di sini kita bisa /etc/x IP siapa saja, jadi ini bisa menyembunyikan IP mana saja yang
mengakses NVS1 itu hanya bisa melakukan read saja ya teman-teman. Jadi tidak bisa mengedit atau mengubah atau menghapus itu atau mengeksekusi itu. Jadi hanya di sini kita bisa buktikan pada Ubuntu desktop ya teman-teman. Saya mau tambahkan file pada NVS1 ya teman-teman, yang mana NVS1 ini sudah dimul dalam direktori yang namanya terima NVS ya teman-teman. Kemudian txt, maka di sini terdapat read only file system ya teman-teman, yang mana kita hanya memiliki hak akses read only ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakannya itu ABCDFG dan sebagainya teman-teman. Di sini kita coba nano terima PVS slash abd.txt. Nah, maka akan tulisan is dari situ kita tidak memiliki, maka akan ada tulisan atau kita tidak memiliki izin ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membuat file yang mana pada file kali ini itu bisa dilakukan read and write ya teman-teman. Dan juga pada PDF file ini kita akan juga membuat directory baru, yang mana directory ini hanya bisa diakses oleh IP di dalam directory 172.16.1 ya teman-teman. Jadi IP itu aja yang bisa mengakses NVS2 ya teman-teman. Di sini kita masuk di Debian separate. Di sini saya sudah masuk di nano explore ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus membuat dulu direktorinya terlebih dahulu. Di sini kita exit aja dulu, ls dulu. Nah, di sini baru ada NVS1 ya teman-teman. Jadi kita akan kadir NVS2, kita lihat guys, di sini sudah ada ya teman-teman. Oh salah teman-teman, kadir, kita lihat PTLS. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, NVS2 ya teman-teman. Nah, kemudian nano explore dia proses NVS dibuat tab 2 kali, lalu 172.19.1.0/24 buka kurung rw, koma sinkron gitu kan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sync itu atau sinkron ya teman-teman. Jadi datanya juga bisa sinkron ya teman-teman, walaupun dia memiliki aset write ya teman-teman. Jadi maksudnya itu yang bisa mengakses direktori NVS2 itu hanya IP address 172.16.1.0 ya teman-teman. Jadi Ubuntu client itu merupakan salah satunya ya teman-teman. Di kita exit enter, kemudian system ctl custom NVS kernel server. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat direktori baru ya teman-teman di Ubuntu desktop dengan nama mkd terima NVS 2 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat direktori dengan nama terima NVS 2 ini, dan saya sudah buat. Nah, jadi sebagai tempat atau wadah untuk menulis seluruh file yang ada pada NVS 2 pada Debian server ya teman-teman, dengan non 10.1.1.2 slash file yang akan diambil atau melalui direktori mana itu NVS 2, lalu foldernya home
/rara terima NVS2. Sini kita tambahkan dulu sudo. Kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita coba cek ls pada terima nv5 nvs2 itu. Sini belum ada apa-apa itu, belum ada filenya teman. Nah, di sini kita akan coba menambahkan file pada nvs2 ya teman-teman. Ini kita perbesar atau kita dulu touch 2 /nvs2 slash kemudian hello.txt. Nah, kemudian kita ls lagi di Ubuntu Desktop, kita download. Dan di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, seharusnya sekarang seluruh file yang ada pada nvs2 itu yang sudah dimount ke directory nvs2 itu bisa kita edit dengan, bisa kita ubah ya teman-teman. Nah, bisa coba sendiri ya teman-teman dengan perintah sudo atau membuat file baru dengan touch di dalam terima nvs2 itu ya teman-teman. Mungkin itu untuk video, nah mungkin itu untuk konfigurasi nvs record teman-teman. Kemudian kita akan mount nvs permanen ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mount nvs permanen ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus mount nvs permanen ya? Karena pada video sebelumnya itu kita melakukan mount pada directory yang kita buat pada Ubuntu Desktop ini ya teman-teman. Kita coba yuk. Jadi kita sesuaikan dengan directory pada Debian server ya teman-teman. Nah, yang mana nantinya setiap file server itu akan sinkron dengan directory pada Ubuntu Desktop ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang sebelumnya itu kita melakukan sudo mount sudo mount 10 kemudian directory nvs2, kemudian dari Debian server yang mana ke dimount ke terima nvs2 ya teman-teman. Jadi konfigurasi mount ini tidak akan permanen ya teman-teman. Jadi maksudnya adalah ketika Ubuntu Desktop saya mati itu kita harus melakukan lagi sudo mount lagi ya teman-teman, seperti ini secara manual ya teman-teman. Nah, itu merupakan suatu tidak efisien pada konfigurasi file sharing file ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu Desktop ya teman-teman, atau klien ya teman-teman. Nah, konfigurasi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke sudo nano slash ltc slash ltc ist, kemudian enter. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi, yaitu 10.10.10.2 slash nvs1, kemudian kita spasi. Nah, di sini sesuaikan ke directory yang mana ya teman-teman. Nah, Kak, di sini saya mau mount ke terima nvs1 ya teman-teman. nvs1. Nah, jadi nanti ketika si Ubuntu Desktop saya mati lalu menyala kembali itu, saya tidak melakukan konfigurasi mount pada terima nvs1 ya teman-teman. Di sini kita tab 2 kali, lalu kita ketikkan nvs, kemudian tab lagi, kemudian kita ketikkan underscore not tab. Nah, kita pakai ec dan enter ya teman-teman. Nah, ketika Ubuntu Desktop kita mati, nah itu nyala kembali, kita tidak perlu untuk melakukan konfigurasi mount lagi, yang mana nantinya akan data dari Debian server ini tetap akan selalu sinkron ya teman-teman pada directory mount pada si Ubuntu Desktop ini ya teman-teman, yaitu pada terima nvs1 ya teman-teman. Sini saya pakai kelas 1 server. Nah, mungkin itu saja untuk mount nvs permanen ya teman-teman. Nah, mungkin video kali ini segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.